Before I'm telling, because if you start to Ciao, sono Giovanna Milana e io assolutamente adoro Indonesia. È una... Semua auto setuju. Deal tanpa debat. Jakarta Pertamina Enduro resmi mengontrak Gia Milana dan Yum Hae-seon. Mini Red Sparks benar-benar lahir di JPE bersama Megawati Hangestri. Siang-siang langsung disuguhi kabar super positif begini. Agar gak penasaran, yuk simak terus ulasannya sampai tuntas. Jakarta Pertamina Enduro kembali membuat gebrakan besar yang menggetarkan jagat bola voli Indonesia. Klub juara bertahan Pro Liga ini secara resmi mengamankan kesepakatan strategis dengan mendatangkan dua nama besar voli internasional, Gia Milana dan Yum Hae-seon, demi memperkuat skuad dan membangun kembali kolaborasi mematikan bersama Megawati Hangestri Pertiwi. Langkah ambisius ini langsung memantik perhatian luas, bukan hanya dari penggemar Pro Liga di tanah air, tetapi juga dari pecinta voli Asia yang masih mengingat dengan jelas kedahsyatan trio ini ketika mereka tampil bersama di Liga Voli Korea. Keputusan ini bukan sekedar manuver transfer biasa, melainkan sinyal kuat bahwa Jakarta Pertamina Enduro tidak ingin sekedar mempertahankan status juara, tetapi berniat membangun dominasi jangka panjang yang solid dan berkelanjutan di kancah voli putri nasional maupun regional. Pelatih kepala Jakarta Pertamina Enduro menegaskan bahwa perekrutan Gia Milana dan Yum Hae-seon bukan keputusan reaktif atau langkah panik semata akibat hasil yang belum konsisten di awal Pro Liga 2026. Sebaliknya, ini adalah bagian dari visi besar klub yang telah dirancang dengan matang. Manajemen dan tim pelatih melihat bahwa fondasi utama untuk mempertahankan supremasi adalah kontinuitas kualitas, chemistry yang kuat, dan pemahaman permainan di level tertinggi. Dalam konteks itulah, reuni antara Gia Milana, Yum Hae-seon, dan Megawati Hangestri Pertiwi dianggap sebagai solusi ideal karena ketiganya sudah memiliki sejarah kerjasama yang terbukti sukses dan saling memahami karakter permainan masing-masing. Nama Gia Milana dan Megawati Hangestri bukanlah kombinasi asing bagi publik voli Asia. Keduanya pernah menjadi duo serang paling mematikan di Liga Voli Korea, sebuah kompetisi yang dikenal memiliki level permainan tinggi, disiplin taktik ketat, serta persaingan antar pemain asing yang sangat kompetitif. Pada musim tersebut, Gia dan Megawati secara konsisten menduduki posisi teratas dalam daftar pencetak poin. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan membaca permainan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan berbagai skema pertahanan lawan. Gia sebagai outside hitter dikenal memiliki pukulan eksplosif dari sisi 4, didukung kemampuan bertahan dan receive yang stabil. Sementara Megawati dengan julukan Megatron menjadi momok menakutkan dari posisi opposite dengan spike keras, sudut tajam, dan kepercayaan diri tinggi di momen krusial. Chemistry antara Gia dan Megawati terbentuk secara alami. Mereka tidak membutuhkan waktu adaptasi lama untuk saling memahami ritme permainan, pola rotasi, maupun kecenderungan pergerakan di lapangan. Dalam banyak pertandingan, kombinasi keduanya terlihat seperti sudah terprogram dengan sempurna. Ketika Megawati menarik perhatian 2 atau bahkan 3 bloker lawan, Gia kerap mendapatkan situasi one-on-one yang sangat menguntungkan. Sebaliknya, ketika fokus pertahanan lawan beralih ke Gia, Megawati mendapatkan ruang untuk mengeksekusi spike keras dari sisi kanan. Pola saling menguntungkan ini membuat pertahanan lawan seringkali terlambat bereaksi dan kehilangan struktur blok. Pelatih Jakarta Pertamina Enduro secara terbuka mengakui bahwa faktor chemistry inilah yang menjadi alasan utama klub bergerak cepat mengamankan tanda tangan Gia. Bagi JPE, merekrut pemain hebat saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah merekrut koneksi, pemahaman, dan sinergi yang sudah teruji di level tertinggi. Dengan Megawati di posisi opposite dan Gia Milana sebagai outside hitter, JPE kini memiliki kekuatan serangan dua sisi yang sama-sama mematikan. Ini adalah kemewahan yang jarang dimiliki tim Pro Liga, di mana sebagian besar klub masih bergantung pada satu pemain asing sebagai mesin poin utama. Kekuatan serangan dua sisi ini memberi JPE fleksibilitas taktik yang jauh lebih luas. Variasi serangan bisa dilakukan melalui open spike, quick attack, back attack, hingga kombinasi crossing yang sulit diprediksi. Blok lawan tidak lagi bisa fokus pada satu titik, karena ancaman datang dari berbagai arah dengan kualitas yang setara. Dalam konteks Pro Liga 2026 yang semakin kompetitif, keunggulan ini menjadi aset strategis yang sangat berharga.
Namun proyek besar Jakarta Pertamina Enduro tidak berhenti pada duet Gia Megawati. Kedatangan Yoon Hye-sun menjadi potongan puzzle terpenting yang melengkapi ambisi besar klub. Setter utama Red Sparks dan tim nasional Korea Selatan ini dikenal sebagai salah satu pengatur permainan terbaik di Asia. Akurasi umpannya, kecepatan membaca permainan, dan ketenangannya dalam situasi tekanan tinggi menjadikan Yoon sebagai otak permainan yang mampu mengangkat level tim secara keseluruhan. Yoon bukan sekedar setter yang mengalirkan bola, tetapi juga pengambil keputusan yang mampu mengubah arah pertandingan melalui distribusi bola yang cerdas. Keunggulan Yoon terletak pada kemampuannya mengeksploitasi kelemahan blok lawan. Ia mampu membaca pergerakan bloker hanya dalam sepersekian detik dan mengirim umpan ke area yang paling menguntungkan bagi penyerang. Pengalaman panjangnya di Liga Korea menjadikan Yoon sangat matang secara taktik dan mental. Yang paling menarik, Yoon adalah sosok yang paling memahami cara memaksimalkan potensi Megawati dan Gia Milana. Pengalaman bermain bersama keduanya membuat proses adaptasi di JPE diprediksi berjalan sangat cepat, bahkan hampir tanpa hambatan. Sejumlah pengamat voli nasional menilai bahwa jika Yoon dimainkan secara penuh, level permainan Jakarta Pertamina Enduro akan naik satu tingkat. Ini bukan hanya soal kualitas individu, tetapi tentang sinkronisasi yang sudah terbangun. Dalam banyak tim, membangun chemistry antara setter dan spiker membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun dalam kasus ini, fondasi itu sudah ada, tinggal diaktifkan kembali. Meski terlihat ideal, proyek mini Red Sparks ini tetap harus berhadapan dengan regulasi pemain asing Pro Liga. Aturan kompetisi yang membatasi jumlah pemain asing memaksa JPE untuk mengambil keputusan strategis yang matang. Dalam konteks ini, status Megawati sebagai pemain lokal Indonesia menjadi keuntungan besar. Dengan Megawati berstatus lokal, JPE memiliki ruang untuk memainkan dua pemain asing tanpa melanggar regulasi. Namun, tetap muncul pertanyaan strategis. Apakah JPE akan memainkan Gia Milana dan Yoon Hye-sun sekaligus atau memilih salah satu dan mengisi slot lain dengan pemain asing di posisi berbeda seperti middle blocker? Pelatih JPE menegaskan bahwa semua opsi masih dikaji secara matang. Bagi manajemen, tujuan utama bukan sekedar menghadirkan nama besar, tetapi menciptakan komposisi tim paling efektif. Keputusan ini akan sangat menentukan arah permainan JPE di sisa Proliga 2026, terutama menghadapi lawan-lawan kuat yang kini tampil semakin solid dan agresif. Sementara Jakarta Pertamina Enduro menyusun ulang kekuatan, peta persaingan Proliga 2026 Putri terus mengalami dinamika signifikan. Seri kedua yang berlangsung di Sumut Sports Center Deli Serdang menghadirkan sejumlah kejutan. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia tampil impresif dengan catatan sempurna, menyapu seluruh pertandingan dan mengoleksi poin maksimal. Jakarta Electric PLN Mobile terus membayangi di papan atas, sementara Bandung BJB Tanda Mata dan Jakarta Popsivo Polwan menunjukkan performa yang fluktuatif namun tetap berbahaya. Di tengah persaingan ketat itu, Jakarta Pertamina Enduro justru harus bersabar. Sebagai juara bertahan, JPE belum sepenuhnya menunjukkan dominasi seperti musim lalu. Namun, di balik performa tim yang belum stabil, Megawati Hangestri tetap menjadi sorotan utama. Ia menjadi satu-satunya pemain lokal yang menembus 10 besar pencetak poin Proliga 2026 sejauh ini. Dengan koleksi poin tertinggi di internal tim, Megawati kembali membuktikan kapasitasnya sebagai tulang punggung serangan JPE. Dominasi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di awal musim juga menjadi pengingat bahwa persaingan tidak akan mudah. Kehadiran pemain asing berkualitas dan kolektivitas permainan yang solid membuat setiap kesalahan kecil bisa berujung fatal. Inilah mengapa evaluasi besar dilakukan oleh JPE. Konsistensi permainan, variasi serangan, dan stabilitas mental menjadi fokus utama menjelang seri-seri berikutnya. Masuknya Gia Milana dan Yoon Hye-sun diyakini akan membawa dampak besar, tidak hanya secara teknis tetapi juga mental. Pemain dengan pengalaman internasional seringkali membawa ketenangan dan aura kepercayaan diri yang menular kepada rekan tim. Jika proyek mini Red Sparks ini berjalan optimal, Jakarta Pertamina Enduro berpotensi kembali menjadi kekuatan dominan di Proliga 2026. Proliga 2026 masih panjang, ambisi Jakarta Pertamina Enduro sangat besar, namun tantangan di depan mata juga nyata. Reuni Gia, Megawati, dan Yoon bukan jaminan instan, tetapi fondasi kuat untuk kebangkitan. Jika chemistry lama kembali menyala dan dikombinasikan dengan semangat juang tim, Jakarta Pertamina Enduro berpotensi menutup musim dengan cara yang paling diinginkan, yaitu kembali berdiri di puncak sebagai raja sejati voli putri Indonesia.